Nanti untuk pembagian ijab acara inti yaitu penyampaian Maulidul Hasan yang akan disampaikan oleh salah seorang alim agama Islam Kota Bekasi. Kalau tidak salah sudah 2 kali menjuarai beberapa kali jadi kembali sampai ini dan mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk beliau-beliau yang lain. Langsung saja salah satu pakaian beliau yang sangat terkenal adalah ikan sepat, ikan gabus, seperti bapaknya gitu. Coba kan, ikan sepat, ikan gabus, belinya ikan rambutan gitu. Dan coba dari bagus, ibu-ibu sudah pada sembuh. Langsung saja kami persilakan Ustaz Nabi Muhammad Ustaz Deden Miftahudin LCMA beliau akan menyampaikan Maulidul Hasan tidak boleh dipanggil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain duitnya banyak, utangnya biar pada lunas. Macam apa gue itu Pak? Mudah-mudahan kita semuanya Allah panggil ke tanah suci. Nih teman saya yang banyak, amin ya robbal. Ada ongkosnya? Masing-masing itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ikan sepat, ikan gabus, taruh bu. Lama-lama kalau mau pakai ikan sepat, ikan gabus, ditambah ikan rebetuk, lebih cepat, lebih bagus. Mama udah pada ngantuk. Ya Rabbi bil tukang mentang pergi berlayar. Kalau pakai belum makan itu sama lagi belum makan. Ulang ya. Tukang centang pergi berlayar, banyak utang orang mau. Ketawa bawa kue bolong, status WA. Ya Rabbi bil sekali lagi hari Sabtu pasar Keraji, beli baju satu kodi. Ibu-ibu orang mau ngaji, matinya jadi. Ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik. Bismillah, alhamdulillahilladzi asra bi abdihi
Bapak Lady Hamdi wa Mukarram Bapak Kasih PNS pimpinan saya, Mukarram Bapak Yasulullah, serta para lurah, para pejabat, Pak Kapolsek, Bapak Kiai, Ketua MUI Kecamatan Bantar Gebang, Bapak Kiai Haji Basuri, dan semua teman-teman saya ini. Mudah-mudahan para guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat Allah berikan sehat walafiat, memudahkan segala macam urusan kita, menjadikan anak keturunan kita anak yang soleh dan soleha. Bu, tak lupa juga ibu-ibu jamaah majlis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah paham tadi disampaikan sama Kiai ini, ikan sepat, ikan gabus. Campur bu, belinya di kampung rambutan. Lebih cepat Ustaz, lebih bagus. Ongkok kalau nenek-nenek kalau ngaji apa artinya pada kesemutan. Betul. Dari tadi yang saya nggak perhatiin, saya perhatiin dari mulai silanya rapi sampai ganti kaki dah. Betul. Tadi yang kanan udah yang kiri di atas, sekarang yang kanan, betul. Sampai ada kebelonjok saya lihatin. Ibu-ibu nyarinya sentiran baik. Alhamdulillah. Maaf Bapak Guru, kalau lagi mah kita makan CS. Kalau mama kalau saya tinggalin, wah mau kemana aja itu. Betul. Bu. Alhamdulillah. Ini bentar lagi kita pergantian tahun baru, betul. Berharap mudah-mudahan kealpaan kita diampuni oleh Allah, amalan-amalan kita diterima oleh Allah, dan berharap di 2006 nanti lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Yuk sama-sama kita muhasabah diri, introspeksi diri, serta tahu diri setelah apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin. Betul. Bu, ibu kalau disuruh milih, pengen jadi orang kaya nggak berkah apa orang miskin berkah? Agak ada jawabannya. Ini yang kita peringati Isra Mi'raj, Pak, betul. Saya ceritain satu kejadian peristiwa Isra Mi'raj, cuman biar kasih tahu siapa-siapa. Ya, bu, jim aja. Ini mah kita aja. Dengerin dulu, bu. Kata Rasul, intolaktu ilal jannah fawajadtu aktsara ahliha minal fuqara. Aku diizinkan untuk melihat bagaimana gambaran surga nanti. Ternyata kebanyakan surga itu dipenuhi sama orang-orang miskin. Dengerin dulu, Pak. Saya waktu ini belum makan, belum sarapan. Sama. Sampai mana tadi? Kalau banjir sama nenek-nenek begini nih, boro-boro bahasanya ngontokin balik lagi kagak. Kata Rasul, kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang miskin. Jujur saya tanya sama ibu pengen masuk surga apa kagak? Kata Rasul tadi di surga kebanyakan orang miskin, orang kaya. Ibu pengen jadi orang kaya, orang miskin. Ini Pak, yang kayak begini jamaah bikin kayak mati Pak. Pengennya Pak Ustaz kaya ongkos berkah. Betul. Doyan itu Pak. Emang kenapa Ustaz kebanyakan orang miskin lah? Bisa emang kenapa? Orang miskin lah apa yang mau dihisab? Betul. Mobil, motor, sepeda, sampai laki
Bu, ada yang 40 tahun ada? Umur Nabi 63. Kata Rasul, inna umroh ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatnya Rasul antara 60 dan 70. Berarti kalau seandainya ada yang hari ini ibu-ibu umurnya 62 tahun 11 bulan. Hah? 3. Siap-siap aja dah. Habis apa lagi? Mama kan ngajinya rajin bu, betul. Sambil nungguin jamaah, sambil sholawatan, kagak tanggung-tanggung yang dipanggil malaikat Ridwan ke, Malik lagi. Yang lain ke, ini mah bila. Udah. Kalau dia tahu beneran aja. Bu, pantas lagi kali tunggu sama bini. Kalau ngaji dipanggil Israel Pak. Betul. Ganti besok bila sirituan. Alhamdulillah. Anak besok wajib kalau seandainya mama ngaji ramai betul. Betul. Itu 7 hari ngaji itu 8 kali ngajinya. Seragamnya beda-beda. Habis itu sholawatannya enak. Ibu-ibu sekalian.
Betul nggak? Bu, karena kita belum pemanasan di Rejab, belum siap-siap di Syaban, masih ongkoh-ongkoh wae. Udah dibilangin Rejab ini warning up-nya pemanasan bulan Ramadan, maka survei membuktikan kebanyakan sampai di bulan Ramadan akhirnya pada terang. Coba lihat masjid-masjid di kampung kita, hari pertama Ramadan, hari pertama penuh sampai keluar-keluar. Betul. Majlis taklim ngadain sholat taraweh penuh, betul Pak? Pertama sampai 10 alhamdulillah, 10 sampai 20 alhamdulillah, 20 sampai 30 innalillahi. Betul. Akibat apa? Akibat ada pemanasan. Di bulan Ramadan syahrul istighfar, bulan yang penuh ampunan, maka masyuri afi Ramadan, syuri afi Rajab wa Syaban. Apa yang dianjurkan di bulan Ramadan dianjurkan di bulan Rajab dan di bulan Syaban. Nih, dianjurkannya di bulan Ramadan untuk mohon ampun, di Rajab juga kita dulu mohon Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Minta ampun bu, Rasul kenal Rasul. Nabi kita manusia paling sempurna dijamin masuk surga. Satu riwayat katakan wallahi inni la astaghfirullah kulla yaumi ahmarra. Demi Allah aku mohon ampun istighfar kepada Allah minimal sehari 100. Rasul dijamin masuk surga, istighfarnya 100. Kita dosa saban hari, istighfarnya 3 kali. harus lebih. Betul nggak Pak Kiai? Kita minta ampun kepada Allah. Ustaz boleh nggak istighfar saya sambil nyapu? Boleh. Astagfir Rabbana sambil nyuapin bocah boleh Ustaz?
hartanya tampak doang Bu. Bu, kerjaannya ngembangin kayu di mana? Di hutan, cuma pakai tampak Bu. Bu, di hutan. Bu, Bu, nembangnya pakai kalau di Aceh, bosan. Pakai kapal. Nah kapal maka cari belum tentu kelar, betul kan? Ini ada orang kaya diponis tinggal 10 hari lagi. Orang kaya duitnya sabun-sabun, kalau punya ada 10 M, ibu punya duit 10 M. Lagi kamu kan tinggal 5 M doang. 5.000, 5.505, masih gitu-gitunya. Betul. Alhamdulillah. Akhirnya tuh orang kaya kasih warung, siapa yang siap nemenin saya di pinggir nanti pas saya dikuburin, maka setengah dari harta saya insya Allah buat dia. Ditanya anaknya siapa? Enggak. Bininya apalagi? Ngomong buat bini katanya ayam punya adik lagi antum. Laki mati kagak mau kudu bareng. Bu, ini ada cerita di Cirebon Bu. Di Cirebon saya dapat riwayat ini dari Kiai Profesor di Hadis Sirah. Beliau pernah bercerita bahwa saya di Cirebon ada seorang istri yang begitu setia sama suaminya. Bagaimana tidak setianya ketika suaminya meninggal, itu istri nangis sesegan sambil ngipasi itu kuburannya. Bayangin Bu, seorang istri lakinya meninggal, orang udah pada pulang, istrinya bro nangis, kuburannya dikasih. Kata bapaknya udah apa neng mau dikasih lagi lu? Kan langka gini, langka kan? Nangis ya. Sambil dikasih kubur. Dia bilang begini bapaknya, iya Pak, saya juga udah ikhlas ini. Terus kenapa lo pakai kipas-kipasin? Habis ini pernah berpesan, awas lo kawin lagi kalau sebelum kuburan lo kering. Hah? Itu kipasin biar apa? Sama tenda? Katanya ya Allah. Itu nangis sambil dipasin, kirain mah bahasanya lagi sedih. Biar cepat-cepat. Emang apa lakinya berpesan lu jangan kawin lagi sebelum kuburan gua? Jadi kesimpulannya itu gini, pengen cepat-cepat. Biar cepat-cepat. Apanya yang kering? Kering-kering aja. Lanjut sama kami ini. Akhirnya tadi orang kaya tadi meninggal, innalillahi. Anaknya nggak mau, bininya nggak mau, saudaranya nggak mau. Ada sampai berita itu tempat tukang tambang tadi. Senang nggak? Orang kagak punya belanja dapat informasi begitu. Lah tiba di kuburan, gua mah sehari-hari di hutan sendirian. Betul. Wah dia lempar itu tampaknya senang saya yang siap nemenin almarhum. Akhirnya 40 hari ini 40 malam itu di pikiran almarhum. Cuma bedanya nggak ada ditutup doang. Bu, mau selanjutnya, mau tahu ceritanya, mau tahu apa mau tahu buktinya? Lanjut ke Bang Bro. Akhirnya ini malam pertama di alam kubur, ternyata datanglah 2 malaikat mungkar. Harusnya mungkar nakir nanya almarhum. Yang ditanya tukang kan? Bayangin, Bu. Bayangin, malam pertama tiba-tiba ada 2
nanya itu karena siapa nama kamu, terus di bangkunya satu harta kampak ditanya 40 hari 40 malam kagak kelar-kelar. Lu kampak dari mana? Lu beli di mana? Nebak pohon-pohon siapa? Bayangin 40 hari 40 malam di bangkunya kampak doang ditanya. Bu, ibu punya motor berapa? Lunas kan? Baru ingat-ingat yang belum lunas. Kan ibu mah senang. Dikit-dikit misalnya juga jualnya sama muridnya. Bener kan? Lah, misalnya saya mah belum ada duit, jadi kata lagi saya udah gampang bisa diutangin. Iya kan? Kan kita mah bahasanya udah bahasanya senyum-senyum apalagi kita ngepet. Kata lagi ngapa nih? Bang, tadi gua ngaji sama Ustazah Umi Hanum, terus kata Umi Hanum katanya seragam buat suami Pak di Masjid Al-Ittihad. Kapan? Katanya tanggal 11. Berapa? Alhamdulillah. Betul nggak? Oh, yang kita minta akhirnya tuh tukang kampak tadi itu pas 40 hari 40 malam karangan bunga ucapan selamat udah dapat. Selamat bakal menjadi miliarder. Betul. Akhirnya ternyata pas hari terakhir udah digelari karpet merah keluar tuh dari otaknya. Selamat dia lari ke diri sampai lempar kapaknya. Kan tanda-tanda orang. Lah orang mau dikasih duit gimana kalau mau malah kabur. Pas ditanya besok-besoknya, lah lu gimana sih urusan? Kan wasiatnya kalau dari 10 M separuhnya 5. Lah lu kan bakal dapet 5 M. Kagak ada. Ibu kasih tahu ya, gua selama di sampingnya dia itu di bangkunya kampak doang ditanya 40 hari 40 malam. Ibang nanyanya bukan yang lain, kampak doang. Itu gua di bangkunya kampak. Baru di bangkunya kampak itu bagiannya duit mah buat lu. Paham? Dan saya tanya lagi terakhir ini, mudah-mudahan ceramah saya sukses ini lagi. Di bangkunya kampak satu ditanya 40 hari. Itu orang miskin. Betul. Jadi ibu yang jadi orang kaya orang miskin. Dah, gitu aja. Belum kalau merasa menurut saya berarti. Udah diceritain, hadisnya udah dikasih tahu. Tetap aja. Jadi orang. Mudah-mudahan kita diberikan Allah. Amin. Kita berdoa Allahumma cerai mah kagak, cuma konsultasinya
Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, kiranya kita sudah sampai pada akhir acara. Yang